Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Novita, Prodi Tadis Bahasa Indonesia. Prodi Tadis Bahasa Indonesia kelas 4C tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan frase. Fungsi sintaksis adalah tempat-tempat atau kotak-kotak yang memisahkan antara subjek, predikat, objek, pelengkap, dan kata keterangan dalam sebuah kalimat. Contohnya, ibu memasak air di dapur. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, air sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Dan selanjutnya, jenis fungsi sintaksis. Jenis fungsi sintaksis adalah SPOK, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan kata keterangan. Contohnya, ayahku menjadi dokter. Ayahku sebagai subjek menjadi sebagai pelengkap, dokter sebagai ayahku menjadi dokter, ayahku sebagai subjek menjadi sebagai predikat, dokter sebagai pelengkap. Berikutnya, pengertian kategori sintaksis, tipe kata atau gabungan kata dari fungsi sintaksis. Contohnya, ibuku memasak sayur di dapur. Ibuku sebagai subjek berkategori kata benda, memasak sebagai predikat berkategori kata kerja, di dapur sebagai objek berkategori kata benda, dan ibu memasak sayur di dapur. Memasak sebagai objek berkategori kata benda, dan di dapur sebagai keterangan sebagai frase nomina. Jenis kategori sintaksis yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata nomina, proposisi, konjungsi, adverbia, dan frase. Selanjutnya, frase dalam bentuk sintaksis ialah gabungan dua kata atau lebih yang mengisi slot pada fungsi sintaksis. Yang berikutnya, peran sintaksis, makna yang dihubungkan seperti subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Berikutnya, frase. Frase gabungan dua kata atau lebih. Contohnya, kata buku itu tidak termasuk frase karena terdiri dari satu kata. Kata buku saya itu bisa dikatakan frase karena terdiri dari dua kata. Yang kedua, tidak melampaui batas klausa dan kalimat. Tidak melampaui batas klausa dan kalimat. Tidak semua gabungan dua kata itu termasuk frase karena syarat minimal frase harus terdiri dari subjek plus predikat. Yang ketiga, menduduki fungsi sintaksis. Menduduki fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, adikku yang lucu sedang bermain di kamar sempitnya. Adikku yang lucu sebagai subjek sedang bermain sebagai predikat, di kamar sempitnya sebagai keterangan. Yang berikutnya, jenis frase. Jenis frase berdasarkan unsurnya terbagi menjadi dua, yaitu frase koordinatif dan frase subordinatif. Frase koordinatif itu frase yang kedua unsurnya sederajat. Contohnya, makan, minum, ayah, ibu. Sedangkan frase subordinatif itu frase yang kedua unsurnya tidak sederajat. Ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Contohnya, buku biru. Buku yang diterangkan dan biru yang menerangkan. Berikutnya, berdasarkan keutuhan kategori sebagai keutuhan frase. Sebagai frase. Satu, frase eksosentris, yaitu frase yang kedua unsurnya saling dibutuhkan. Jika kedua unsurnya dipisahkan, maka tidak bisa diterima. Contohnya, di pasar, jika di-nya dihilangkan, maka tidak bisa diterima. Yang kedua, frase endosentris. Frase yang salah satu unsurnya dapat menduduki keseluruhan. Frase endosentris terbagi menjadi tiga bagian, yaitu satu, frase endosentris koordinatif, yang kedua atributif, dan yang ketiga apositif. Selanjutnya, berdasarkan makna.
Frase berdasarkan makna terbagi menjadi 3, yaitu frase lugas, metaforis, dan idiomatis. Frase lugas, frase yang maknanya sesuai dengan unsur pembentukannya. Contohnya, pisang goreng. Maknanya masih tetap pisang goreng. Dan yang ketiga, frase metaforis. Frase yang maknanya mengalami sedikit perubahan, tetapi masih bisa diprediksi maknanya. Contohnya, rumah sakit, kamar mandi. Dan yang ketiga, frase idiomatis, frase yang tidak dapat ditebak. Contohnya, kambing hitam. Kambing hitam bukanlah kambing yang berwarna hitam, melainkan orang yang disalahkan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.